Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang lanjutan dari kelompok 6. Nah, di sini kelompok 7 itu beranggotakan yang pertama saya sendiri yakni Dewi Wulandari dengan NIM 2018 11386. Yang kedua Budi Utomo NIM 2018 11393. Yang ketiga yakni Zidna Imania NIM 2018 11407. Yang kelima yakni Venska Tiffany Reanwidati NIM 2018 11410. Yang kelima Nisrina Qurratu Ain NIM 2018 11424. Strategi dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan. Penghargaan dapat diartikan sebagai sebuah perilaku dalam menghargai atas pencapaian atau prestasi yang dimiliki oleh karyawan. Dengan contohnya yakni memberikan kenaikan gaji, memberikan hadiah seperti mobil maupun penghargaan lainnya. Yang kedua yakni mengadakan program pelatihan. Program pelatihan ini nantinya akan diikuti oleh karyawan perusahaan. Dalam program ini juga terdiri dari beberapa jenis yang ditawarkan seperti skill training, pelatihan ulang, creativity training, cross functional training, serta team training. Tiga yakni memberikan kesempatan untuk menuangkan ide. Memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk menyalurkan ide yang dimiliki seperti bagaimana rancangan produk dalam suatu perusahaan untuk kedepannya. Karena sebuah ide yang dikeluarkan oleh karyawan harus didengar dan dipertimbangkan. Fungsi pengembangan SDM bagi bisnis. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas karyawan mungkin mampu menciptakan varian baru dari berbagai produk yang ditawarkan perusahaan, sehingga konsumen tidak akan merasa bosan karena bisa memiliki banyak varian yang telah disediakan. Yang kedua, mampu mengurangi kerusakan yang terjadi pada produk. Karyawan yang memiliki keterampilan dalam perusahaan bisa mengurangi kerusakan produk. Namun, keterampilan perlu dikembangkan melalui pelatihan sehingga karyawan terlihat terampil dan memiliki kualitas tinggi dalam bekerja. Selanjutnya, pekerjaan bisa berjalan secara efisien. Fungsi dari program pengembangan SDM tersebut untuk melatih karyawan agar memiliki sifat yang terampil. Maka, nantinya pekerjaan akan berjalan secara efisien berdasarkan apa yang diharapkan. Selanjutnya, meningkatkan sikap kepemimpinan. Sikap kepemimpinan memang harus dilatih dan tidak banyak dikuasai oleh banyak orang. Namun, sikap ini tidak selamanya harus dimiliki oleh seseorang pemimpin saja, tapi harus juga dimiliki oleh karyawan. Yang kelima, memberikan tingkat pelayanan yang baik kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanan, maka diperlukan sebuah pengembangan SDM agar para karyawan bisa meningkatkan pelayanan yang baik kepada konsumen sesuai standar. Selanjutnya, menciptakan moral yang baik bagi karyawan. Moral yang dimaksud adalah sebuah sikap yang harus dimiliki manusia atau karyawan dalam melakukan pekerjaan. Yang terakhir, mampu meningkatkan balas jasa. Mengenai balas jasa ini merupakan kata lain dari kata upah atau gaji yang diberikan sebagai sebuah balas jasa karena meluangkan waktu dan tenaga untuk bekerja di sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari pengembangan SDM di lingkungan perusahaan. Yang pertama, membuat karyawan lebih kompeten karena mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang baru. Yang kedua, membuat karyawan menjadi lebih berkomitmen pada pekerjaan dan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan rasa saling percaya dan menghormati antar stakeholder. Yang keempat, meningkatkan kerja sama tim sehingga melahirkan budaya efisiensi di dalam perusahaan. Yang kelima, mendorong kemampuan problem solving. Selanjutnya, metode pengembangan SDM yaitu untuk mengembangkan kualitas para karyawan, tentu saja memerlukan metode pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sebaiknya juga disesuaikan dengan karakteristik perusahaan dan karyawan-karyawan yang bekerja di dalamnya. Beberapa metode pengembangan SDM yang
sering dilakukan oleh perusahaan antara lain. Yang pertama ada pelatihan atau training agar karyawan semakin terampil dalam melakukan tugasnya. Kedua ada magang untuk melatih karyawan baru agar memiliki keterampilan yang mumpuni dan karyawan yang berpengalaman. Yang ketiga ada pendidikan, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melanjutkan pendidikannya. Keempat ada rotasi kerja, memberikan karyawan untuk merasakan variasi pekerjaan. Yang kelima ada studi banding, yaitu untuk melihat efektivitas dan efisiensi dari suatu sistem kerja terhadap produktivitas yang diperoleh. Yang keenam ada uji kompetensi, yaitu metode pengembangan sumber daya manusia dengan sistem uji kompetensi. Ini sering disebut dengan uji kemampuan. Yang ketujuh ada coaching, biasanya diberikan kepada karyawan untuk semakin meningkatkan keterampilan dalam bekerja. Yang kedelapan ada outbound, untuk menjaga dan mempererat kekompakan di antara para karyawan. Tolak ukur metode pengembangan SDM. Indikator-indikator yang diukur dari metode pengembangan sumber daya manusia yang diterapkan antara lain sebagai berikut. 1. Prestasi karyawan. 2. Kedisiplinan karyawan. 3. Absensi karyawan. Yang keempat, tingkat kerusakan produksi, alat dan mesin-mesin. Yang kelima, tingkat kecelakaan karyawan. Yang keenam, tingkat pemborosan bahan baku, tenaga, dan waktu. Yang ketujuh, tingkat kerjasama karyawan. Yang kedelapan, tingkat upah insentif karyawan. Yang kesembilan, prakarsa karyawan. Yang kesepuluh, kepemimpinan dan keputusan manajer. Kesimpulan, pengembangan SDM merupakan strategi dalam pengembangan SDM dengan cara memberi penghargaan kepada karyawan, mengadakan program pelatihan, memberikan kesempatan untuk menuangkan ide. Lalu fungsi pengembangan SDM juga meliputi meningkatkan produktivitas, mampu mengurangi kerusakan yang terjadi pada produk pekerja, bisa berjalan secara efisien, dan meningkatkan sikap kepemimpinan. Di samping itu, metode pengembangan SDM juga terdapat pelatihan, magang, pendidikan, dan lain-lain. Dengan terdapatnya tolak ukur pengembangan SDM, salah satunya yaitu prestasi kerja, kedisiplinan karyawan, absensi karyawan, tingkat kerusakan produksi, alat dan mesin-mesin, tingkat kecelakaan karyawan, tingkat pemborosan bahan baku, tenaga dan waktu, tingkat kerja sama karyawan, tingkat upah insentif karyawan, prakarsa karyawan, kepemimpinan dan keputusan manajer. Demikian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan.